Olahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Siapa? Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Wih. Berapa ratus kilo? Tinggalnya banyak ya. Karena bangunnya kesiangan. Luar biasa. Itu kan banyak tuh Pak isinya. Ya, porsinya. Iya. Dan waktunya. Waktunya ya. Teman-teman ngobras udah mulai gemuk selama di Sumatera Barat. Saya tahu. Katanya lebih fresh katanya. Nah, ya. Ya ada teman saya Budi bilang Karena gitu. ini. Untuk berolahraga gitu, tidak mengisi waktu luang. Ya, tapi memang harus meluangkan waktunya untuk berolahraga. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sapa dulu Pak, teman-teman kita di ruangan ini Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Senang hari ini saya bisa hadir di ruangan ngobras. Yo ini. Biro Adpim. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Tony. Ini kelihatan luar biasa, on point banget pagi ini Pak. Alhamdulillah tadi berapa ratus kilo ya? Kalau saya dicek di GPS track itu iya. berapa itu ya Pak? Kemana ya tadi Pak? Tadi kita startnya dari Dispora, terus kita mutar, terus ke tepi laut, terus ke Angkatan Laut, dan Lantamal ya? Lantamal, terus ke Teluk Bayur, terus kita kembali ke Itu trackingnya kantor. nanjak kan Pak? Alhamdulillah. Bisa guys. Luar biasa tadi, saya pikir cukup ekstrim. Dan saya memang harus acungin jempol buat teman-teman semua. Tadi mereka tanjakannya yang begitu luar biasa, tetapi mereka tetap naik gitu. Berapa orang tadi Pak? Kurang lebih kita ada 30-an tadi ya. 30. Itu start awal di Dispora ya Pak? Iya, spontanitas. Tadi malam kita punya ide, teman-teman Dispora, dan kita ajak juga teman-teman dari Biro Adpim yang hobi bersepeda, silakan. Jadi Tony, kalau untuk berolahraga ini tidak hanya bersepeda, banyak pilihan gitu. Tergantung masyarakat itu kegemarannya apa gitu. Kalau kita lihat di hari Minggu pagi kita punya kegiatan Car Free Day, itu alhamdulillah gitu. Bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa sangat dimanfaatkan. Jadi kita juga melihat masyarakat ada yang di jalan itu bermain bola, ada yang bersepeda, ada yang senam. Silakan saja beraktivitas sesuka yang masyarakat inginkan gitu. Sudah sejak pandemi nih Pak, Ya. kemarin baru kita buka kan Car Free Day. Animo masyarakatnya Pak? Ya alhamdulillah, karena memang hampir 2 tahun ya kita larut di pandemi, dan kemarin alhamdulillah sudah dinyatakan pandeminya sudah dicabut dan masyarakat sudah mulai beraktivitas gitu. Nah juga disiasati ini oleh pemerintah Sumatera Barat, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menginginkan ada beberapa sarana-sarana untuk masyarakat berolahraga, karena memang kita nggak bisa pungkiri, artinya di pandemi kemarin kalau boleh jujur, teman-teman yang masih berolahraga, yang rutinitasnya berolahraga itu di tengah pandemi itu mereka masih bisa eksis. Karena apa? Karena alhamdulillah imun mereka baik, kebugaran mereka baik, sehingga ya penyakit itu mungkin agak susah masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi sepanjang jalan ini protokol ya Pak ya? Ya. Itu bisa dibebaskan untuk masyarakat Sumatera Barat berolahraga. Ya, dan juga kita memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM kita untuk beraktivitas di sana. Gitu. Silakan saja. Dan alhamdulillah informasi yang kami terima dari pelaku-pelaku UMKM itu mereka yang biasanya hari Minggu itu penjualannya hanya sekitar 200 sampai 300, tetapi setelah mereka ikut di kegiatan Car Free Day itu bisa bertambah begitu. Alhamdulillah. Jadi dengan artinya ya betul. Bisa meningkatkan UMKM. Jadi tujuan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu kan jelas. Kita akan coba Car Free Day ini tidak hanya nantinya sebagai tempat masyarakat berolahraga gitu, tetapi kita akan siapkan beberapa sarana-sarana lain seperti tempat teman-teman kita UMKM berjualan. Terus nanti fasilitas-fasilitas lain juga kan ada, seperti dari teman-teman kepolisian juga di hari libur mereka memberi kesempatan untuk membuat SIM, atau dari pihak bank juga menyediakan mobil-mobil yang bisa bergerak, sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat di saat hari Minggu itu mau belanja, duit cashnya kurang tinggal gesek aja gitu.
Tadi sempat berolahraga dengan sepeda gitu Pak ya. Kok concern ke sepeda Pak ya Pak ya? Intinya tidak hanya sepeda. Jadi apapun yang bisa saya lakukan gitu. Jadi nanti di car free tersebut kalau misalnya mau bawa sepeda, mau bawa olahraga lain dibebaskan ya Pak? Dibebaskan. Iya. Karena kan kita mulainya startnya jam 6, nah, itu sampai jam 9 kalau saya tidak salah. Silakan saja. Jadi kalau lewat itu memang jalan itu sudah ditutup gitu, sehingga masyarakat tidak bisa memasuki kendaraannya untuk. Jadi masyarakat Sumatera Barat hadir ya Pak ya untuk menunjang bagaimana cara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap dunia olahraga. Iya. Karena kalau boleh jujur kita katakan hari ini itu kan olahraga ini belum menjadi lifestyle oleh masyarakat. Gaya hidup masyarakat itu olahraga belum dijadikan gaya hidup. Iya. Kesadaran masyarakat masih boleh kita katakan rendah. Tingkat partisipasi masyarakat berolahraga itu baru di angka 33%. Kebugaran masyarakat kita masih di angka 27%. Ini PR yang terbesar gitu. Nah, mungkin beberapa hal nanti akan kita coba siasati sehingga memang masyarakat itu memang harus meluangkan waktunya untuk berolahraga gitu, tidak mengisi waktu luang, tetapi memang harus meluangkan waktunya untuk berolahraga. Karena dulu kan ada pepatah itu ya kan, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Karena itu lahirnya di zaman Orde Baru, mungkin sekarang ini tidak terlalu populer. Jadi kami pikir ini perlu kita gaungkan kembali dalam rangka konteks bagaimana memang olahraga ini bisa menjadi nantinya ke depan bisa menjadi gaya hidup. Karena sehat itu mahal ya Pak ya. Jadi emang kita harus menyediakan waktu make it time untuk olahraga. Harus. Sesempat-sempatnya kita harus berolahraga. Minimal 1 hari itu, kalau saya tidak salah kita harus beraktivitas fisik selama 30 menit gitu. Bapak sebagai seseorang yang luar biasa akselerasinya. Yang jelas biasa di luar. Itu bagaimana Bapak menyiasati di sela-sela waktu itu Pak olahraga Pak? Kalau sepeda kan emang butuh waktu nih Pak. Iya. Nah, di hari-hari yang reguler seperti biasa itu Bapak biasanya seperti apa Pak? Ya, yang jelas kita cari waktu sesempat-sempatnya aja di tengah-tengah aktivitas kesibukan kita bekerja, kita luangkanlah waktu. Ya sebisanya itu untuk berolahraga. Kadang-kadang memang nggak sempat berolahraga ya kita cari aktivitas lain. Karena memang negara kita kalau boleh jujur kita sampaikan masyarakat kita itu berjalan satu harinya baru di angka 3.000 langkah. Ya. Padahal di negara-negara maju hari ini mereka sudah melangkah di angka 7.000 langkah satu hari. Kenapa males Pak? Kenapa tuh Pak? Males memang mager kata orang-orang muda sekali. Jadi guys kalau misalnya kita tahu ya kalau kebiasaan Pak Eri ya, kalau misalnya dari kantor ke istana ya, beliau jalan. Iya. Dia emang kabiro mungkin yang satu-satunya perwakilan yang jalan di istana itu Pak Eri. Iya karena saya ngelihat dari pagi udah nggak olahraga kapan lagi. Ya, tapi itu salah satu cara Pak untuk ibaratnya mengajak. Ya, karena kan, makanya saya juga nyarankan ke teman-teman ini jam Android itu bukan arti kita untuk gaya-gayaan, tetapi adalah lebih kepada untuk kita mengguidance kita untuk beraktivitas. Coba deh kalau kita duduknya lebih 1 jam, dia pasti ingetin kita, ayo berdiri atau bergerak katanya. Nah begitu. Jadi saya juga ngitung nih, kan secara otomatis akan tahu kita tuh, oh baru melangkahnya baru 3.000 atau 4.000, tetapi dia ingatkan kita lagi untuk melangkah. Nah kalau udah sampai 7.000, dia ada gambar fotonya fixing gitu. Itu guys, bukan cuma untuk jam aja, berarti dimanfaatkan. Jangan asal menggunakan jam digital. Terus Pak coba tanyain Pak host itu olahraga nggak Pak? Sekarang kita sudah mulai rutin Pak olahraga. Kita sudah mulai rutin karena semakin penting Pak. Penampilan juga ya Pak ya. Iya. Kan menunjang penampilan ya Pak ya. Benar sekali. Si bro itu udah karena kebanyakan duduk seperti itu harus olahraga. Iya. Barusan tadi sepeda dicobain ringan banget bro. Iya. Itu disiplin Bang sepedanya Pak, itu sepeda luar biasa ya Pak. Enggak lah, biasa aja. Sepeda kesayangan Pak ya. Ada berapa sepeda di rumah Pak? Enggak, kebetulan ini sisa-sisa waktu pernah jadi Kedispora di Kepri dulu. Terus sempat di Kemenpora. Pusat di Kemenpora juga. Kabarnya semakin ringan sepeda semakin mahal Bro. Tadi juga sih. Olahraganya betul-betul. Jadi ini kalau misalnya ini tanjakan, jadi karena semakin ringan semakin seru ya Pak. Nah, tapi sepeda ini kan ada banyak tipe ini, atau ada tipe road bike, ada tipe MTB, mountain gitu kan. Nah, kalau saya ini road bike memang lebih kepada jalan raya, lebih aspal ya Pak ya, aspal untuk kecepatan. Tapi saya jujur nih, saya salut lah teman-teman di Sumatera Barat.
komunitas-komunitas sepeda. Jadi saya ngelihatnya kadang-kadang mereka, mohon maaf nih, mereka bisa keliling Sumatera Barat itu satu hari gitu. Dengan sepeda. Dengan sepeda, berangkat pagi, nanti sorenya sampai lagi di Padang. Kayaknya saya tahu deh siapa orangnya. Banyak gitu. Kayak kita satu grup. Nah, jadi ada yang pakai ontel, Pak. Iya betul, Ya. makanya. Luar biasa semangatnya. Ada beberapa orang yang Ada menyadari beberapa hal orang itu gitu. ya, Pak, ya? Jadi komunitas-komunitas lain kayak kemarin itu teman-teman itu main sepeda dari Padang ke Malala itu sampai ke Bukit Tinggi itu. Aduh, saya memang luar biasa. Itu kan banyak tuh Pak, komunitas-komunitas. Banyak komunitas. Bapak sebagai PLT Kadispora Pak, itu Ya. di ini nggak ada nggak Pak komunitasnya untuk Nah, guide semua Pak? Jadi kan komunitas ini kan banyak nih. Mhm. Sepeda ini ada beberapa komunitas-komunitas lah. Jadi intinya kita senang, kita bangga lah. Semakin banyak komunitas berarti semakin banyak keinginan masyarakat untuk berolahraga ya. Ya. Nah nggak apa-apa. Jadi jangan takut dengan semakin banyaknya komunitas begitu. Karena beberapa kali kegiatan-kegiatan kita laksanakan untuk kegiatan kita olahraga massal itu, alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Walaupun di awal tujuan mereka untuk door prize, tapi saya berharap itu hanya Door prize intinya. iya, tapi saya harap itu hanya di awal gitu. Nah, setelah itu Itu stimulan ya, Pak? stimulan. Stimulan Jadi biar lebih iya, ini. perangsang aja Iya. gitu. Datang, oh masyarakat ngeh nih, oh iya ya, olahraga ini penting gitu. Karena kesadaran masyarakat itu masih ini Pak, maksudnya bekerja gitu, Iya, cuan. makanya saya bilang. Padahal kalau misalnya sakit itu juga nggak berarti ya Pak ya, karena kesehatan itu. Nah, sangat jadi mahal. itu makanya kadang-kadang orang lihat kalau kita pilih nih, kadang-kadang agak sedikit mahal dengan sesuatu, tetapi di maintenance-nya kita Iya, boros gitu. Nah, makanya nggak ada pilihan. Investasi jangka panjang ya di kesehatan. Iya, Gitu. kesehatan. Iya, itu cuma kalau misalnya cuan kerja terus tapi nanti sakit ya drop ya percuma kan ya. Cuannya habis. Iya, Pak, sepeda itu kan salah satu olahraga yang paketnya lengkap Pak. Kita bisa rekreasi, bisa Iya, lihat. benar. Nah itu. Kemarin Ibu ya baru dilantik sebagai ketua Kormi. Oh iya, Bagaimana? iya. Jadi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, kebetulan Bapak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat terpilih secara aklamasi sebagai ketua Kormi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kalau saya melihat Kormi ini jauh lebih seksi daripada yang lainnya gitu. Karena memang kalau di pusat itu kalau nggak salah sudah ada induk organisasi olahraganya itu kurang lebih 80 gitu. Olahraga lagi masyarakat gitu. Mulai dari apa coba nih? Dari main ketapel itu juga ada gitu. Masuk ke kategori itu rekreasi. olahraga rekreasi gitu. Terus ada apa? Ada senam, ada jantung sehat, ada ekstrim sport mulai dari para layang, Jet mulai ski. iya begitu. Jadi olahraga rekreasi itu sebetulnya simple. Simpelnya adalah aktivitas yang kita lakukan dengan kegembiraan. Itu saja. Itu definisi dari Itulah olahraga rekreasi. rekreasi gitu. Gitu. Jadi hari ini kita ngumpul sama-sama sambil jalan kaki, terus kita bisa ketawa sama-sama teman. Olahraga rekreasi udah masuk gitu. Iya. FYI guys, jadi kalau di PLT Kadispora ini Pak Eri juga sebagai kepala biro admin juga ini ya bro dari pusat, berarti kan hubungan dia dekat Pak. Iya. Menggait Kementerian Pemuda Olahraga ya bro ya. Berarti banyak banget program-program beliau, banyak banget di Pak mempermudah lah kemajuan olahraga di Sumatera Barat. Bagaimana tuh Pak? Ya kita coba aja. Yang penting memang komunikasi dan sinergi itu memang kata kunci yang memang harus kita nggak boleh tinggalkan. Iya. Kadang-kadang orang karena sesuatu hal saja, kenapa dia kelahi karena miskomunikasi aja. Karena miskomunikasi. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi lah di antara kita semua. Jadi semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita gitu. Event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat apa nih Pak? Kira-kira? Insya Allah dalam rangka Visit Beautiful West Sumatera tahun 2023 pemerintah Sumatera Barat, Dinas Pariwisata khususnya sudah mengagendakan kurang lebih sebanyak 77 kegiatan. Saya pikir itu sangat luar biasa. Nah, inilah saatnya mungkin gitu. Nah, nanti kita bisa mudah-mudahan ini berdampak lah untuk pendapatan daerah kita dengan kedatangan tamu-tamu dari luar negeri ataupun dari mancanegara. Server ya terus lancar ya, itu olahraga rekreasi juga ya Pak ya. Luar biasa. Itu menunjang juga. Mentawai. Iya, mentawai. Luar Kan biasa. ya Pak ya. Kan sering kita lihat tuh kalau
kita penerbangan dari Jakarta ke Padang, terus kita barengan dengan teman-teman bule yang akan melaksanakan kegiatan berolahraga di Mentawai. Itu luar biasa. Jadi bisa kita lihat kita menyukseskan program dari Buya Visi Sumatera Barat 2023 itu dari bidang olahraga rekreasi. Iya, benar sekali. Banyak spot-spot wisata ya Pak ya, kayak di Mentawai, kayak diving saya bro ya. Kalau orang awak bilang amazing. Amazing. Beautiful West Sumatera. Luar biasa ya, Barat. Kulinernya ada 3 aja tuh. apa tuh, Pak? Lama, Udah lihat. lama bana, iyo sebana lama. Biasanya 2 ya, tapi sudah 3 kategorinya ya. 3 kategori sekarang. Ini 2003 sekarang bro. 2003. Oh iya, berarti 3 ya kategorinya. Jadi tambah 1 lagi ya. Iya. Jadi silakan ini dipopulerkan sehingga kuliner kita terkenal di mana-mana. Iya. Apalagi rendangnya aduh luar biasa. Iya. Tetap kalau misalnya makan rendang bisa. Bisa dong, apa aja boleh Kan kita. dengan body yang ini ya, maksudnya luar biasa, guys. Biasanya kan ada makanan yang diatur, Pak. Enggak. Makan semua, Pak. Kita makan semua. Iya. Yang penting porsinya ya. Pak. Ya, porsinya. Iya. Dan waktunya. Waktunya ya. Itu yang paling penting, porsi dan waktunya gitu. Iya. Kadang-kadang memang gaya hidup, gaya makan itu memang harus yang menjadi perhatian kita, Bang. Kalau saya pribadi, Pak, saya kayaknya ada Bapak influencer, Pak, bagi saya gitu. Maksudnya dengan ini ya, dengan kerjaan, dengan rutinitas yang ini badannya sih tetap fit gitu, Pak. Udah mulai Kitanya gemuk. masih ini Rahasia. Teman-teman rahasianya. ngobras udah mulai gemuk selama di Sumatera Barat. saya tahu kan jadwalnya benar nggak teratur ya. Kenapa nih? Perutnya udah mulai Tapi lebih ini Pak, lebih katanya lebih fresh katanya. nah Iya, ya, lebih lebih fresh sekarang Pak. Ya ada teman saya Budi bilang juga Karena gitu. ini, karena ini apa yang dikonsumsi makanan itu sebanding dengan yang dikeluarkan ya Pak ya, dengan olahraga yang rutin gitu ya. Itu ditunggu nanti Pak jadwal-jadwal olahraganya Pak, kita diajak lah Pak. Oh iya harus dong harus olahraga. Ya. Endorse sepeda juga bisa ya. Terima ya. Terima. Kita terima ya. Jadi bisa Nah, gitu. ya betul. Kalau Jadi sebetulnya banyak program kegiatan yang kita mencoba menstimulan masyarakat lah. Saya dulu masih ingat tuh di Kepulauan Riau ya, karena ini pernah di sana. Terus kita beli sepeda 50 sepeda unit gitu kan. Ya. Terus kita pinjamin ke masyarakat gitu. oke. Nah, untuk masyarakat bersepeda silakan saja, yang penting habis dipinjam dikembalikan gitu. Nah langkah-langkah ini sebetulnya ya kadang-kadang kan masyarakat nih pingin juga kan naik sepeda, mencobakan bagaimana sensasi bersepeda. Iya. Itu luar biasa sebetulnya. Karena ya memanfaatkan waktu lah Pak ya. Setuju sekali. Kita sehat, kita bisa berolahraga, berekreasi. Betul. Pak, kalau misalnya ke depannya Pak olahraga di Sumatera Barat nih Pak, bagaimana Pak? Mau lihatnya Pak? Ya prospeknya cukup bagus. Kemarin kan terbukti di PON Papua kita berada di 10 besar ya. 2024 ada PON Aceh dan Sumatera Utara ya. Ya mudah-mudahan. Tapi ada isu yang berkembang, bukan isu, tapi kenyataannya ada beberapa atlet kita yang sudah mulai hengkang ke beberapa provinsi begitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu memang diperbolehkan. Karena memang di daerah lain mungkin ada sesuatu hal yang lebih yang mungkin tidak didapat di sini, itu tidak dapat di daerah lain. Monggo saja kalau itu masih sebatas memang untuk kesejahteraan para atlet kita. Untuk Why not? demi kemajuan kita ya. Terus tapi kita tetap support ya Pak ya. Ya harus. Iya, itu harus. Berarti event-eventnya sebentar lagi nih PON. Ya, Ada yang jelas dalam tahun 2023 ini kita akan ada kejurnas, ada prapon, ada porwil yang harus kita ikuti dalam rangka untuk mengambil tiket kita bisa berlaga di PON. Ya, luar biasa Pak. Kalau kita tidak ikut itu kita nggak bisa ikut ke PON. Tapi kita yakin ya guys ya, di bawah kepemimpinan Pak Eri ini, Insya Allah. insya Allah ya, kita bisa. Kita bisa. Bersama kita bisa. Jaya, jaya, jaya. Pak Eri, Ya. ini luar biasa sekali nih. Pagi ini kita kedatangan sosok yang sangat menginspirasi guys. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat kita Pak. Ya, jadi intinya gini, seluruh masyarakat Sumatera Barat, yang penting satu kata yang harus kita perhatikan, berolahraga memang. Lakukan apa yang memang masyarakat bisa gitu. Gak usah yang mahal-mahal gitu. Kalau misalnya sepeda, orang kadang-kadang kan Ya. sepeda itu gak harus yang mahal, yang murah juga banyak. Olahraga laku-laku ringan kan? Iya, ada gerakan, ada gerak tangan. Yang penting ada aktivitas gitu. Benar. Main game gitu ya Pak, sport gitu ya. Iya betul. Lato-lato. Tapi hati-hati loh. Kenapa? Ada juga matanya kena Iya. matanya ya. Iya. Nah jadi karena memang kita berharap
kesadaran masyarakat untuk berolahraga itu yang harus kita informasikan lebih banyak gitu, slogan-slogan. Kita menyiapkan space untuk teman-teman berolahraga di masyarakat Sumatera Barat ya, Ya, Pak. harus. Dari Pak dari jam berapa tadi, Pak? Dan jam 6. Jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Itu dibuka kesempatannya untuk Dibuka teman-teman yang untuk siapa UMKM juga saja. bisa. Nah, kita berharap nih, dan itu tidak hanya di pusat ibu kota di Sumatera Barat, Padang saja, tetapi Di kita daerah melihat beberapa daerah juga sudah melakukan hal yang sama gitu. Silakan, banyak wadah tempat masyarakat melakukan itu. Minggu depan ikut, Pak. KPD, Pak. Oh iya dong, kita bukan minggu depan saja, setiap hari Minggu kan kita buka setiap hari Minggu gitu. Kita untuk mengumpulkan niat untuk olahraga itu agak susah ya, Gus, ya? Susah. Karena sibuk, Pak, sibuk soalnya. Karena bangunnya kesiangan. Bookingannya gitu. banyak ya, Pak. Karena bangunnya kesiangan. Kalau sudah ada Sibuk tidur, Pak. sedengar-dengar tuh kalau sudah ada informasi dari Kabirul Apimnya apel pagi aja pada bingung semua. Ya. Aduh, kecil ya. Biar buka coki, Pak. Luar biasa, Pak Eri. Jadi intinya kita memang harus melakukan itu. Ya jalanin aja, nggak apa-apa. Satu hal yang kita dapat dari Pak Eri, guys, kita mulai perubahan dari hal yang kecil. Ya. Itu Pak Eri ya. Betul. Berani berbeda. Iya, harus itu berani. dia. Lakukan sesuatu. Jangan. Pak Eri, terima kasih banyak nih Pak Eri. Ya. Udah hadir di ruang podcast kita. Semoga selalu tetap ini ya bersinergi Pak Eri. Ya. Luar biasa. Dan saya juga senang, saya bangga bisa hadir di tengah-tengah teman semua hari ini diajak podcast. Waduh. Tersanjung juga kita pagi-pagi habis olahraga diajak teman-teman. Kapan lagi kita Pak? podcast. Kemarin Pak kita podcast sambil ini kemarin teh ya. Tadi itu. Oh, Kita iya. pengen lagi Pak diajak lagi. Ya insya Allah. Oke Pak. Jadi Terima kasih guys ya. Kalau mau jalannya cepat loh, Rosa. Eksekusinya. Eksekusinya. Lama. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas Oke. kehadirannya. Kita tunggu lagi nanti di podcast berikutnya Pak. Salah sekali Oke. lagi terima kasih. Jangan lupa terus anak kesadonya tetap berolahraga supaya apa? Sehat dan bugar. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke. Know that the ride or die.